Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Gemuruh. Tiba-tiba saja di tempat tertentu di dunia yang tenang, suara gemuruh yang aneh segera terdengar. Lalu secara bersamaan, ruang dalam keliling 1000 mil mulai bergetar hebat. Air yang tenang melonjak lagi, dan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sebelum perubahan seperti itu terjadi, bulan bundar yang besar secara bertahap naik dari permukaan laut yang jauh, dan bulan itu muncul di depan mata orang banyak. Bulan itu benar-benar sangat besar, dan bulan itu memiliki warna merah darah. Kemerahannya sangat aneh, dan seolah-olah itu benar-benar terbuat dari darah. Namun yang paling pentingnya adalah, setelah kemunculannya, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu seketika saja menyelimuti dunia. Aura ini, seru para pengamat. Bahkan banyak orang yang tidak bisa bernapas oleh aura tersebut. Beberapa bahkan mati karena lemas, dan selain ahli di ranah Martial Kings, wajah orang itu menjadi berwarna ungu. Meskipun kondisi para ahli di ranah Raja Bela Diri tidak separah ini, tapi kulit mereka agak sedikit terdistorsi, karena mereka kesulitan untuk menahan tekanan yang mengerikan ini. Seperti yang kupikirkan, ada teknik membunuh dalam ilusi ini. Ia membunuh melalui tekanan. Jadi ini adalah bagian penting dari keterampilan bela diri ini ya. Pembantaian bulan darah ini benar-benar tidak sederhana. Dengan kekuatan yang sangat kuat, selama Jiang Qixia menginginkannya, maka tidak lebih dari sebuah pemikiran untuk membunuh semua orang di sini dalam sekejap. Dalam hal jangkauan efek, Slash Cakrawalaku memang jauh lebih rendah daripada pembantaian bulan darah ini. Tapi sayangnya, jika aku ingin menggunakannya untuk memecahkan bulan ini, itu tidak akan sulit, ucap Chu Feng. Setelah mengatakan itu, Chu Feng hanya tersenyum di wajahnya. Dia sudah secara rinci menganalisis keterampilan bela diri ER-10 tabu milik Jiang Qixia. Selain itu, rasanya sudah waktunya untuk memberi tahu dunia tentang Slash Cakrawalanya. Jadi, ketika pembantaian bulan darah meninggalkan semua orang benar-benar ditekan dengan teror, lalu di tengah ketakutan mutlak mereka akan kematian, Chu Feng perlahan-lahan menutup matanya. Bersamaan dengan itu, kekuatan yang sangat kuat mulai menyatu tak terlihat dalam tubuhnya. "Oh, apakah kamu sudah menyerah?" ucap Jiang Qixia. Senyum muncul di wajah Jiang Qixia, itu ketika dia melihat Chu Feng yang telah menerima nasibnya. Di mata Jiang Qixia, bahkan jika Chu Feng menolaknya, itu tidak akan ada gunanya. Karena ia telah melemparkan pembantaian bulan darah, maka Chu Feng pasti akan mati. Dalam perspektifnya, Chu Feng bersiap untuk menyerah sejak dia menutup matanya. "Tunggu dulu, ini," seru Jiang Qixia. Tapi tepat pada saat itu, alis Jiang Qixia tiba-tiba menyusut. Dia mengerutkan alisnya dengan erat, karena dia melihat Chu Feng dengan agak bingung. Pada saat itu, ruang di sekitar Chu Feng mulai bergetar ringan. Namun, itu benar-benar berbeda dari getaran yang muncul dari casting Slaughter of the Blood Moon. Getarannya menjadi semakin keras dari kondisi awalnya yang lemah. Retakan sudah muncul dan terjalin di ruang, dan aura yang sangat kuat bahkan akan menghancurkan ruang itu sendiri. Sebelum perubahan seperti itu, kekuatan marsial yang tak terbatas di dunia mulai berkumpul ke tubuh Chu Feng seperti badai. Menghadapi perubahan besar seperti itu, bahkan ekspresi Jiang Qixia menjadi sangat berubah. Dari aliran kekuatan marsial, dia bisa merasakan itu sangat murni. Ledakan, bang! Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Bersamaan dengan itu, aura yang sangat ganas muncul di matanya. "Ini buruk," seru Jiang Qixia yang langsung panik. Dia dengan cepat menghendaki bulan darah untuk naik lebih cepat. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan mulai berkumpul di satu area, dan menebas ke arah Chu Feng. Jiang Qixia sedang bersiap untuk mengirim serangan kepada Chu Feng. Dia sedang bersiap untuk menggunakan pembantaian bulan darahnya, untuk menghancurkan Chu Feng sampai mati. Tapi sepertinya, itu sudah terlambat. Sebelum serangannya selesai berkumpul bersama, semburan aura merah darah keluar dari tubuh Chu Feng.
Mereka sangat aneh, dan bentuknya mirip pedang yang tajam. Namun anehnya, itu agak mirip dengan ular yang sedang berenang. Tidak hanya mereka terkonsentrasi, mereka juga tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan membuat lolongan yang menakutkan, serta suara-suara yang sangat menakutkan. Dan seolah-olah mereka adalah hantu dari neraka. Namun yang lebih penting lagi adalah, setelah aura merah darah itu muncul, langit langsung berubah warna. Aura itu tidak hanya mengandung kekuatan yang mengerikan, tapi kecepatan mereka juga menakutkan. Hanya dalam sekejap, mereka benar-benar menyelimuti setiap sudut cakrawala. Dan pada saat itulah, bibir Chu Feng mulai berkedut. Dengan penekanan yang jelas pada setiap katanya, dia pun mulai berkata, Earthen Tabu, Firmament Slash. Tebasan pertama, ucap Chu Feng. Wush, bang. Kata-katanya yang keluar seperti itu seperti perintah dari seorang bangsawan. Serangkaian aura aneh dan mengerikan pun dibebankan ke arah tatapan Chu Feng, itu dengan kekuatan destruktif mereka. Akhirnya, setelah terdengar suara bunyi yang pecah, tebasan merah darah mendarat ke bulan dalam bentuk salib. Bang! Retakan pun mulai muncul di bulan yang berisi kekuatan tak terbatas. Tebasan kedua, teriak Chu Feng. Cepat setelah itu, Chu Feng berteriak ringan lagi. Tebasan merah darah lainnya, itu mendarat di bulan untuk yang kedua kalinya. Namun yang paling penting adalah, kekuatan yang terkandung dalam tebasan ini 2 kali lipat dari kekuatan yang sebelumnya. Akhirnya, bulan merah darah langsung runtuh. Di tengah ledakan, bulan itu pun hancur. Langit mengikuti kehancuran bulan, itu mirip dengan cermin yang rusak. Bahkan langit itu sendiri juga mulai runtuh. Setelah banyak potongan langit yang jatuh, ia kembali ke keadaan semula. Keterampilan bela diri Earthen Tabu Jiang Qixia, kini telah dihancurkan oleh Chu Feng. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menghancurkan keterampilan bela diri Earthen Tabu, seru Jiang Qixia. Wajah Jiang Qixia pucat saat melihat pemandangan itu. Matanya melebar, itu karena dia tidak berani mempercayainya. Dia tidak berani percaya pada tempat terpencil seperti wilayah Laut Timur, ternyata ada seseorang yang juga memahami keterampilan bela diri Earthen Tabu. Dan dengan keterampilan seperti itu, dia dapat menghancurkan kartu truf terkuat yang dia banggakan. Jika dikatakan Jiang Qixia sekarang sedang ketakutan, mungkin itu agak tidak percaya jika dilihat pada matanya. Dengan begitu, dia pasti akan terpana setelah adegan berikutnya. Pada kenyataannya, apa yang membuatnya takut bukan karena ditekan oleh keterampilan bela diri Earthen Tabu. Tapi itu karena tekanan menjadi lebih mengerikan, bahkan setelah 2 serangan itu. Tebasan ketiga, bang 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 bang. Chu Feng berteriak lagi. Seketika, ledakan terdengar tanpa henti, dan garis miring merah darah yang tak terhitung mulai muncul di udara. Semua ahli puncak dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dan 3 klan monster besar semuanya dibunuh dengan tebasan ketiga saja. Murong Niekong dan kepala 3 klan monster besar, mereka semua juga telah mati. Orang-orang kuat ini di wilayah Laut Timur saat Slash Firmament Chu Feng dikeluarkan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Bahkan pada saat sebelum kematian mereka bahkan tidak dapat membuat suara apapun sebelum mereka benar-benar hancur. Itulah kekuatan dari 3 tebasan dari keterampilan bela diri Tabu. Tebasan itu dapat membunuh jutaan orang, dan bahkan menghalangi dunia. Tapi Chu Feng sudah jelas tidak siap untuk berhenti sampai di sana. Slash Firmament adalah kartu terkuat yang ada di tangannya. Entah dia tidak menggunakannya ataupun menggunakannya, maka itu telah sepenuhnya untuk menjamin kemenangannya. Slash keempat. Akhirnya, Chu Feng berteriak ringan lagi. Segera, tebasan yang keempat muncul di udara. Namun hanya 2 tebasan yang muncul, lalu mendarat di Zhao Yuetian dan Kuang Bainian. Tanpa ada kejutan, ketika tebasan merah darah mendarat di tubuh mereka tidak berbeda dari yang lain. Mereka pun ditebas juga. Kematian mereka bahkan lebih langsung. Meskipun mereka telah mati, tapi banyak orang bahkan tidak dapat mulai memproses kecepatan eksekusi mereka. Keparat, teriak Jiang Qixia. Akhirnya, Jiang Qixia pun sadar kembali.
dia akhirnya menyaksikan kekuatan menakutkan Chu Feng. Meskipun Jiang Qixia memiliki bakat luar biasa, dan dianggap jenius puncak di tanah suci martialism, tapi sekarang dia bukanlah tandingan Chu Feng lagi. Mengetahui ini adalah situasi yang mengerikan baginya, maka dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik, dan menggunakan keterampilan bela diri yang sangat mendalam. Dia benar-benar ingin melarikan diri. Namun di luar dugaannya, kakinya tiba-tiba saja menjadi sangat berat. Meskipun dia bisa berjalan di udara, tapi kecepatannya sangatlah lambat. Dan sepertinya, dia tidak bisa melarikan diri. Chu Feng, kamu bajingan kurang ajar dan bodoh. Kamu berani membunuh junior aku. Apakah kamu tidak tahu siapa kita? Apakah kamu tidak tahu siapa tuanku? Jika kamu berani membunuh aku, jangankan diri kamu sendiri, bahkan seluruh wilayah Laut Timur akan mati karena kamu. Teriak Jiang Qixia dengan panik. Ketika semua rute pelarian ditutup, Jiang Qixia segera berbalik. Dia menyebutkan nama tuannya untuk mengancam Chu Feng dengan raungan. Tapi Chu Feng hanya tersenyum tipis pada ancaman Jiang Qixia, lalu dia pun berkata, Jiang Qixia, kamu seharusnya tidak melakukannya. Kamu seharusnya tidak mengganggu permusuhan antara aku dan Kepulauan Eksekusi Abadi. Kamu juga seharusnya tidak boleh menyerang Misty Peak. Namun apa yang seharusnya tidak kamu lakukan adalah, menunjukkan niat kamu untuk menikahi Ziling. Kamu bisa mempermalukanku sesukamu, tapi aku tidak bisa mentolerir penghinaan terhadap orang yang paling aku sayangi. Hari ini, aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Aku tidak peduli dari mana tuanmu berasal. Aku tidak peduli kultivasi apa yang dimiliki tuanmu. Aku akan tetap membunuhmu, ucap Chu Feng. Segera, ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah dingin. Secara bersamaan, tubuh cahaya merah darah segera muncul. Di tengah lolongan yang menakutkan, mereka terbang menuju Jiang Qixia. Kekuatan yang terkandung di dalamnya, itu beberapa kali lebih kuat dari 4 tebasan sebelumnya. Karena ini adalah tebasan kelima firmamen Slash. Chu Feng, jangan bunuh aku. Teriak Jiang Qixia. Merasakan tubuh cahaya mengerikan yang terbang dari segala arah, Jiang Qixia benar-benar berteriak ketakutan. Dalam seketika memisahkan antara hidup dan mati, dia tiba-tiba berteriak. Tidak ada lagi kesombongan dan kebanggaan di dalam suaranya, dan bahkan ada jejak memohon. Chu Feng menghendaki cahaya merah darah untuk berhenti 100 meter dari Jiang Qixia, dan kemudian bertanya. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Tanya Chu Feng. Chu Feng, jangan bunuh aku. Selama kamu mengampuni hidupku, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku juga bisa berpura-pura tidak tahu tentang kematian junior aku. Aku bahkan dapat membawa kamu ke tanah suci martialism, dan memberikan rekomendasi untuk bergabung dengan sekte tanah terkutuk. Dengan bakat kultivasi kamu pasti akan menerima persetujuan dari tuanku. Dia juga akan membawa kamu sebagai murid langsung, dan pada saat itu, kamu dapat berada dalam posisi yang setara dengan aku. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu juga tidak akan memiliki masalah untuk meningkatkan kekuatan kamu, kata Jiang Qixia dengan wajah yang dipenuhi dengan ketulusan dan kepatuhan. Jiang Qixia sebenarnya memohon pada Chu Feng, seru para pengamat. Kata-katanya barusan telah di telinga semua orang. Ketika mereka melihat jenius dari tanah suci martialism telah meminta pengampunan kepada Chu Feng, seketika saja emosi kerumunan menjadi sangat rumit. Pada awalnya, karena penampilan Jiang Qixia, mereka merasa telah menyaksikan kejeniusan sejati. Mereka merasa jika dibandingkan dengan Jiang Qixia, maka Chu Feng tidak lebih dari sampah. Tetapi sekarang, mereka telah mendapati kalau pikiran mereka ternyata salah. Dan bahkan salah total. Mereka semua telah meremehkan kemampuan Chu Feng. Jadi seperti yang terlihat, Chu Feng tidak hanya seorang jenius puncak di wilayah Laut Timur, bahkan terhadap seorang jenius di tanah suci martialism, Chu Feng tetap menjadi eksistensi yang mengerikan. Selam sekejap, diskusi muncul di antara kerumunan. Semua orang merasa kalau mereka melebih-lebihkan Jiang Qixia. Meskipun kuat, tapi kejeniusan dari tanah suci martialism ini hanya biasa-biasa saja.
Mendengar hinaan itu, Jiang Qixia tidak peduli lagi bagaimana orang lain memandangnya. Dia hanya ingin melakukan satu hal sekarang, yaitu selamat dari kematian. Jadi, dia sekali lagi berkata dengan tulus. Chu Feng, sebelumnya aku hanya ingin mendapatkan Misty Peak. Aku tidak ingin memperkenalkan kebencian di antara kami. Dan sebenarnya, apa yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Meskipun aku mengatakan kata-kata itu untuk mengejekmu dan Ziling, tapi itu hanyalah umpan saja. Aku hanya ingin Tante Sue keluar, dan aku tidak pernah berencana untuk menyakiti Ziling dan yang lainnya. Karena faktanya, jika itu bukan untuk aku, mereka mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang. Karena aku, Jiang Qixia, adalah orang yang menghargai orang dengan bakat. Selama kamu memaafkan aku hari ini, aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Sejujurnya dengan bakat kamu, jika kamu memasuki sekte Tanah Terkutuk, maka akan sangat mungkin bahwa kamu akan memimpin sekte di masa depan. Tapi tanpa aku, bahkan jika kamu bisa memasuki Tanah Suci Bela Diri, maka akan sangat sulit untuk memasuki sekte Tanah Terkutuk. Bahkan jika kamu bisa, lalu untuk mendapatkan pengakuan dari Patriark, maka itu akan sama sulitnya. Seperti yang mereka katakan, jika kamu mundur selangkah, maka kamu bisa melihat dunia yang lebih besar. Aku, Jiang Qixia, dapat mengabaikan kematian juniorku. Mengapa kamu harus terus menekan ke depan? Ucap Jiang Qixia. Haha, haha, hahaha. Namun setelah itu, sesuatu yang tidak ada yang diharapkan adalah, setelah Jiang Qixia mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba saja tertawa. Tawanya mengguncang dunia dan menjadi satu-satunya suara yang bisa didengar orang. Saat mendengar tawanya, banyak orang yang mengerutkan keningnya. Mereka juga merasa sangat gelisah. Setelah semua itu terjadi, pada akhirnya Chu Feng telah membuktikan tanpa keraguan, bahwa dia adalah penguasa di tempat ini. Dan bahkan akan sangat mudah baginya untuk membunuh siapapun. Bahkan Jiang Qixia saja takut padanya, lalu siapa orang yang berani melawannya? Tetapi jika kembali pada topik ketakutan itu, tentu saja Jiang Qixia paling takut padanya. Karena dia sangat sombong, dia merasa hidupnya adalah yang paling berharga. Demikian pula, dia adalah orang yang paling takut mati. Jiang Qixia, apakah kamu pikir aku ini bodoh, ataukah kamu yang bodoh? Kamu mengatakan hal-hal yang tidak realistis kepada aku. Ucap Chu Feng. Akhirnya Chu Feng berhenti tertawa, tetapi ekspresi mengejek tetap ada di wajahnya. Gedebuk. Jiang Qixia segera berlutut setelah mendengar kata-kata itu. Dia mengangkat tangannya, dan dengan keras berkata dengan wajah penuh kehikmatan. Aku, Jiang Qixia, bersumpah kepada surga. Setiap kata yang aku katakan hari ini, itu adalah kebenaran. Jika ada sedikit kata dusta saja, biarkan petir menghantam aku, dan berikan aku kematian yang mengerikan. Ucap Jiang Qixia. Hahaha, tapi anehnya, Chu Feng sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, dia pun berkata, Jiang Qixia, pertama-tama untuk apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan percaya kamu. Kamu tidak perlu dengan susah payah mengemis seperti itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika semua yang kamu katakan itu benar, lalu kenapa? Kamu sudah melewati batas kesabaran aku. Jangankan hanya seorang murid dari Tanah Suci Martialism, bahkan jika kamu adalah murid dewa, tindakan aku tetap sama. Hari ini, kamu akan mati. Bahkan dewa sekaligus tidak bisa menyelamatkanmu. Ucap Chu Feng. Setelah berbicara, tatapan Chu Feng menjadi dingin. Pada saat yang sama juga, sinar merah darah yang terhenti di udara, itu terbang ke arah Jiang Qixia dengan sangat cepat. Bang! Ketika sinar merah darah berkumpul bersama, tebasan merah darah yang mengerikan mendarat di tubuh Jiang Qixia dengan bentuk salib. Tubuhnya pun terbelah dalam sekejap. Tidak peduli dengan tubuh ataupun jiwanya, semuanya sudah lenyap rak tersisa. Dia benar-benar dihancurkan secara mutlak. Jenius puncak dari Tanah Suci Martialism, kini telah dibunuh oleh Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.